Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Irwan di channel YouTube Code and Support. Kalau kamu pernah belajar PHP, pasti muncul pertanyaan ini. Mending pakai native PHP atau langsung menggunakan framework. Nah, di video kali ini saya akan membahas perbandingan keduanya secara jujur, bukan cuma sekedar teori, tapi juga kapan dan kenapa kita atau kalian harus memilih salah satunya. Kita mulai. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ini adalah overview dari yang akan kita bahas ya. Pertama, kita akan pahami dulu apa itu native PHP, cara kerjanya dan seperti apa bentuk kodenya. Kedua, kita kenali dunia framework PHP seperti Laravel, CodeIgniter, Symfony, dan lainnya gitu. Ketiga, kita akan lakukan perbandingan head to head di 6 aspek penting. Di sini misalnya ada kontrol, keamanan, performa dan lain-lainnya. Keempat, saya akan kasih panduan praktis kapan pakai yang mana dan berdasarkan situasi yang nyata. Dan terakhir, saya kasih rekomendasi final. Jadi saran konkret dan langsung bisa diterapkan. Oke guys, kita langsung ke slide berikutnya. Pertama, apa itu native PHP? Jadi gampangnya gini, native PHP artinya kita atau kalian menulis PHP murni tanpa framework, semua logika, routing, koneksi database, semuanya kita yang buat dari nol gitu ya. Nah, coba lihat kode di slide ini. Ini adalah contoh routing manual paling sederhana. Nah, kita cek URL menggunakan get, terus kita require file view yang sesuai. Ini sederhana, tapi yang kontrol kita gitu ya. Apa kelebihan native PHP itu? Pertama, kontrol penuh. Tidak ada magic yang tidak kamu mengerti. Jadi pokoknya semua yang kode kita tulis kita yang kontrol. Kedua, sangat ringan. Jadi tidak ada library yang di load, terus performa bisa lebih cepat. Ketiga, ini adalah cara terbaik untuk belajar fundamental. Nah, ini poin penting karena jika kita pemula belum paham dan sedang memahami fundamental PHP, maka disarankan menggunakan native PHP. Tapi tentunya memang karena kita buat sendiri semua fiturnya, routingnya, fiturnya, session dan validasinya, validasi formnya, maka butuh waktu lebih lama. Kemudian slide berikutnya, apa itu framework PHP? Nah, framework adalah kerangka kerja yang sudah menyediakan struktur, tools, konvensi siap pakai. Bayangkan seperti membeli rumah jadi dibanding membangun dari bata pertama. Ada 3 framework PHP yang paling populer. Yang pertama adalah Laravel. Laravel ini yang paling populer di dunia saat ini. Fiturnya sangat lengkap. Ada Eloquent ORM untuk database, Artisan CLI atau kemudian ada sistem queue, seed testing, dan ekosistemnya luar biasa besar di Laravel ini. Yang kedua ada CodeIgniter, lebih ringan dan simple, cocok untuk programmer atau developer yang baru mau coba framework, untuk proyek yang tidak terlalu kompleks lah ya. Ketiga ada Symfony. Nah, Symfony ini udah levelnya enterprise, dipakai sama perusahaan besar gitu ya. Nah, seperti Netflix, Spotify. Ini sangat fleksibel dan modular. Intinya framework ini hadir untuk menyelesaikan masalah yang selalu muncul saat membangun aplikasi dari nol. Selanjutnya perbandingan head to head ya antara native dan framework ya. Kita bandingkan di 6 aspek penting. Pertama ada kontrol. Jadi yang tadi memberikan pertama untuk native itu kontrol penuh ya, semua dari kita. Kemudian framework itu terbatas pada konvensi. Nah, untuk performa native itu jelas lebih ringan, zero overheat gitu ya. Nah, framework itu ada overheatnya, perlu optimasi. Aspek kecepatan developmentnya atau pengembangan itu native itu lebih lambat karena dari nol.
Nah, sedangkan framework itu sangat cepat dan banyak built-in-nya gitu ya. Untuk keamanan, native lebih rentan jika tidak hati-hati. Jadi SRV skill injection bisa terjadi kalau kita lupa gitu ya. Nah, kalau framework itu sudah ada proteksi bawaan untuk proses belajar, di aspek proses belajar. Native membuat kita paham fundamental lebih dalam, sedangkan framework bikin lebih produktif, cepat, tapi kadang kita tidak tahu kenapa bisa jalan. Terakhir, aspek tim atau maintenance. Native itu akan lebih berat kalau timnya besar, jadi setiap orang punya gaya kode berbeda, sedangkan framework itu punya konvensi yang menyatukan tim. Jadi framework ini kalau untuk tim dan maintenance ya lebih disarankan pakai menggunakan framework ini. Selanjutnya, nah ini. Oke, jadi kapan sebenarnya sih kita harus atau boleh pakai native PHP? Pertama, kalau kita sedang belajar. Ini yang paling penting. Sebelum menggunakan framework, pahami dulu cara kerja PHP sesungguhnya. Buat routing manual, buat koneksi database dari scratch. Pengalaman ini akan membuat kita jauh lebih solid. Nah, kedua, proyek yang sangat kecil. Jadi kapan kita pakai menggunakan native? Proyeknya sangat kecil. Misalkan di sini ada landing page atau membuat script kecil, tools internal sederhana, tidak perlu install Laravel yang besar hanya untuk proyek kecil ini. Ketiga, hosting terbatas. Ada share hosting yang tidak mendukung Composer atau command line. Di sini native PHP adalah satu-satunya pilihan gitu ya. Dan berikutnya, microservice atau API ultralingan. Kalau kita butuh endpoint yang harus menangani jutaan request dengan performa maksimal, PHP lebih efisien. Kelima, kontrol penuh mutlak. Jadi kapan pakai native? Kalau kita mau kontrol penuh mutlak. Jadi ada situasi di mana kita tidak mau ada dependensi pihak ketiga. Native PHP memberikan itu. Tapi ingat, ini bukan alasan untuk tidak belajar framework. Native PHP adalah fondasi, jadi bukan tujuan akhir gitu ya. Oke, selanjutnya, kapan pakai framework PHP? Nah, ini kapan ya ketika kita menggunakan framework PHP? Pertama, untuk proyek menengah ke atas. Aplikasi dengan banyak fitur, sistem autentikasi, multi-role user, dan logika bisnis kompleks. Di sini framework menghemat berminggu kerja, jadi akan lebih cepat ya karena sudah disediakan kerangka kerjanya. Kedua, tim lebih dari satu orang. Jadi ketika timnya lebih dari satu orang, itu disiarkan menggunakan framework. Bayangkan misalkan ada 2 developer dengan gaya kode berbeda mengerjakan proyek yang sama tanpa standar, maka akan chaos gitu ya. Framework akan menyatukan ini. Ketiga, kapan kita disarankan menggunakan framework? Ketika deadline-nya ketat. Jadi tidak perlu lagi reinvent the wheel. Sistem autentikasi, ada email notifikasi, ada file upload, ada semua sudah tersedia di framework ini. Jadi ketika deadline ketat, kita disarankan menggunakan framework. Keempat, produk yang akan dipakai banyak user. Jadi keamanan adalah prioritas. Framework sudah punya proteksi seperti GSRF, SQL injection, dan XSS secara default. Ini penting untuk aplikasi publik gitu ya. Kelima, butuh ekosistem dan package. Jadi kapan kita disarankan menggunakan framework? Ketika butuh ekosistem dan package. Jadi misalkan mau integrasi payment gateway, Midtrain, Google Auth, notifikasi real time, atau ekosistem Composer dan Laravel paket yang sangat variatif, yang sangat kaya gitu ya. Kesimpulannya, kalau mau bangun sesuatu yang nyata dan akan digunakan orang lain, framework adalah pilihan yang lebih profesional. Selanjutnya, ini rekomendasi final ya. Oke, ini bagian yang kita tunggu, yaitu rekomendasi final dari saya gitu ya. Kalau kita sedang belajar PHP, maka mulai dengan native PHP dulu. Buat project sederhana seperti CRUD tanpa framework, sistem login manual, routing buat sendiri gitu. Rasakan sendiri kesulitannya, lalu tanyakan ke diri sendiri bagaimana yang melelahkan dan berulang. Jawaban itu yang diselesaikan oleh framework. Setelah paham, baru pelajari framework seperti Laravel. Nah, kalau kita bangun produk nyata, maka
framework direkomendasikan seperti Laravel. Ini bukan opini, ini adalah standar industri PHP saat ini. Jadi ekosistemnya memang terbesar, komunitasnya aktif, dokumentasinya lengkap, dan perusahaan besar banyak menggunakannya gitu. Hal-hal yang wajib dipelajari di Laravel seperti ada Composer untuk manajemen paket, Eloquent RM untuk database, Blade template, dan Artisan Jali untuk produktivitas gitu ya. Nah, ingat, ini tidak ada jawaban paling benar, yang ada pilihan yang paling tepat untuk konteks kita atau kalian gitu ya. Jadi ini rekomendasinya, jadi tidak ada mana yang paling bagus, misalkan harus natif atau ini. Jadi ini soal pilihan yang paling tepat untuk kondisi kita, apakah kita masih belajar atau kita sedang membuat proyek besar dengan tim. Nah, ini rekomendasi finalnya. Itulah pembahasan lengkap dari saya hari ini. Satu kalimat yang ingin saya tinggalkan untuk teman-teman semua atau kalian. Natif PHP mengajarkan cara berpikir, framework mengajarkan cara bekerja cepat. Idealnya kuasai keduanya, pahami dasarnya, produktif dengan tools modern. Kalau teman-teman punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya akan baca semua komentar dan akan saya jawab sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan teman-teman bisa like atau subscribe. Mudah-mudahan dapat mengedukasi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.